Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mereview kembali dari makalah yang saya buat, yaitu tentang kuliner khas Banten. Nah, seperti apa sih kuliner khas Banten ini? Mari kita simak bersama. Sebenarnya kuliner di Banten ini sangat banyak ya teman-teman. Ada ketan bintul, opak, kue jejorong, gipang, dan lain-lain. Akan tetapi yang saya jelaskan di sini hanya ada 3 kuliner. Yang pertama ada sate bandeng, yang kedua ada nasi bakar sumsum dan rabek. Langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu kuliner sate bandeng. Di Indonesia, pada umumnya sate terbuat dari daging ayam, sapi, kambing, dan kerbau dengan bumbu kacang. Di Banten, seperti wilayah di Serang dan Cilegon, satenya berasal dari daging ikan bandeng. Bumbunya pun campuran dengan santan dan rempah-rempah. Paduan daging bandeng dan bumbu itu menghasilkan cita rasa khas di lidah. Nah, para penjual sate bandeng pun bisa ditemui di sepanjang jalan raya Serang dan Cilegon. Mereka biasanya memperoleh resep dan teknik membuat sate bandeng ini dari leluhur. Dan ini terkait sejarah kemunculan sate bandeng. Sate bandeng muncul dari lingkungan keraton pada masa Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan pertama Banten yang memerintah selama 1552 hingga 1570. Pusat pemerintahan Banten kala itu terletak di Surowosan, Serang dekat Laut Jawa, dan wilayah ini biasa disebut dengan Banten Lama. Menurut Sutejo Kawidodo menyebutkan bahwa suatu ironi dari sumber kekayaan laut itu dimuat di arung samudra. Dan menurut Edi Sediawati dan Susanto Zuhri menyatakan bahwa Laut Jawa itu dikenal dengan keanekaragaman ikannya sejak lama. Catatan dari masa Majapahit menyebutkan usaha penangkapan ikan itu di daerah Laut Jawa. Nah, pada saat itu ikan bandeng menjadi jenis yang khas dalam penangkapan, karena ikan ini mampu hidup di 3 jenis air, laut, payau, dan tawar. Kemudian menurut para penjual sate bandeng, ikan ini telah ditambak semasa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin dan diperkuat oleh penemuan tinggalan arkeologis di sekitar Surowosan oleh Sutikno, Jamulyo, dan Widyanayati pada 1981. Nah, satu tusuk sate bandeng itu cukup untuk 5 orang. Tak heran bila Sultan Hasanuddin kerap menghidangkan para tamunya dan membanggakan hidangan tersebut. Pada saat itu, Sultan ingin memberikan sebuah cita rasa pada masakan untuk disuguhkan pada tamu. Seperti yang dituliskan oleh masyarakat Provinsi Banten melalui lirik lagu Kulit Gerintul Iwake Sate Bandeng. Cara pengolahan dan pembakaran yang khas membuat sate ini bisa dinikmati oleh siapapun. Nah, cara itu pun juga tak membuat kandungan gizinya hilang banyak. Walaupun caranya memang lebih merepotkan, karena itulah tidak semua orang mampu dan mau menggunakannya. Selanjutnya ada bahan-bahan dari sate bandeng, yaitu yang pertama ada 100 gram kelapa parut kasar yang kemudian disangrai, 2 ekor ikan bandeng ukuran sedang, 2 sendok teh garam, 25 gram gula merah yang disisir, setengah sendok teh asam jawa, larutkan dengan setengah sendok makan air, 2 butir telur, 100 ml santan dari setengah butir kelapa, 2 sendok makan minyak untuk menumis, 2 lembar daun pisang untuk membungkus, 2 batang bambu untuk menjepit. Kemudian bumbu halusnya ada 3 lengkuas kunyit dibakar, 12 butir bawang merah, 5 siung bawang putih, 4 buah cabai merah besar, 250 gram sendok teh ketumbar, 250 gram sendok teh jintan, dan 2 lengkuas jahe. Kemudian kandungan gizi pada sate bandeng. Berdasarkan data Kemenkes RI TKPI, setiap 100 gram sate bandeng mengandung 118
kalsium, 12,1 gram protein, dan 186 fosfor. Ini menunjukkan bahwa kandungan kalsium, protein, dan fosfor termasuk tinggi dan cukup tinggi. Selain protein, ikan bandeng mengandung lemak, kalium, natrium, dan zat besi. Beberapa vitamin yang terkandung di dalam ikan bandeng, contohnya vitamin A, vitamin B, serta asam lemak, omega 3, EPA, dan DHA. Selanjutnya ada kuliner nasi bakar sumsum. Berbicara mengenai nasi, hampir di seluruh Nusantara mengenal penganan ini sebagai makanan pokok, termasuk di kota Serang, Banten. Di Serang terdapat makanan yang berbahan utama yaitu nasi yang terkenal nikmat dan enak, yaitu nasi bakar sumsum. Awal mula nasi bakar sumsum menjadi makanan khas di Serang terjadi pada tahun 1941. Pada saat itu penjual potong ayam yang bekerja di daerah Serang melihat sisa-sisa tulang yang dibiarkan begitu saja, dan kemudian si penjual pun membawa pulang. Kemudian tulangnya dimanfaatkan untuk digunakan atau untuk dijual belikan. Tulang itu pun dipecah untuk memudahkan penjualan. Pada bagian dalam tulang tersebut terdapat sumsum yang tidak terpakai sehingga dibuang oleh si penjual ayam. Kemudian sumsum tersebut dimanfaatkan sang istri untuk dicampur ke dalam nasi lalu dibakar. Nasi yang telah dicampur sumsum kemudian dibakar menjadi sajian makanan sehari-hari. Kebiasaan ini pun terdengar ke para tetangga yang tertarik untuk mencicipinya. Kejadian ini terus berlangsung hingga sang istri harus membeli nasi bakar sumsumnya dengan sebuah harga dan menjualnya ke kota Serang dengan menggunakan gerobak. Kemudian tanpa disangka nasi bakar sumsum ini banyak disukai masyarakat. Kemudian bahan-bahan nasi bakar sumsum yaitu ada 5 piring nasi putih, 4 buah ati ampela atau jeroan ayam yang sudah direbus, 15-20 siung bawang merah, cabai merah secukupnya, cabai rawit secukupnya, gula merah secukupnya, 4 sendok teh garam, penyedap rasa secukupnya, 4 sendok makan minyak. Kandungan gizi pada nasi bakar sumsum yaitu energi 2354 kJ, 563 kcal, lemak 26,5 gram, lemak jenuh 9,5 gram, lemak trans 0,2 gram, lemak tak jenuh ganda 5,422 gram, lemak tak jenuh tunggal 10,58 gram, kolesterol 72 gram, protein 28,99 gram, karbohidrat 50,77 gram, serat 1,6 gram. Selanjutnya yaitu kuliner rabeg. Rabeg merupakan olahan daging kambing yang diolah dengan cita rasa Timur Tengah yang gurih, manis, dan kental. Seperti halnya dengan sate bandeng, rabeg juga menggunakan rempah-rempah impor yang pada masa saat itu diperdagangkan oleh para pedagang asing di pasar Banten. Jika sate bandeng begitu khas menggunakan rempah utama jinten dan ketumbar, maka rabeg menggunakan bunga lawang dan kapulaga. Bunga lawang merupakan komoditas rempah yang berasal dari Tiongkok bagian selatan hingga ke Vietnam. Kuliner yang memiliki cita rasa lada yang kuat ini dipengaruhi oleh komoditas yang dihasilkan Banten pada masa silam. Selain lada dan bunga lawang, rabeg juga membutuhkan sejumlah rempah lain seperti jahe, laos, bawang merah, ketumbar, kapulaga, serai, jinten, kayu manis, dan sebagainya. Rabeg juga menjadi warisan kuliner yang sangat populer di Kaujong, Kaloran, Sukalila, dan beberapa daerah di sekitar Serang. Rabeg sebagai warisan kuliner adalah cita rasa dari masa lalu yang bertahan hingga saat ini. Selain itu, masakan ini juga menunjukkan dinamika dan akulturasi budaya pada masa kejayaan jalur rempah di Banten pada abad ke-16 hingga ke-18. Adapun bahan-bahan rabeg yaitu 1 kg jeroan kambing, 2 sendok makan minyak untuk menumis, 4 lembar daun salam,
1 batang serai diambil putihnya dan dimemarkan 1 liter air. Kecap manis secukupnya. Kemudian bahan bumbu tumisan ada 2 lengkuas jahe, 8 buah cabai rawit, 2 sendok teh garam dapur, 100 gram bawang putih, 100 gram bawang merah, sebutir biji pala, 3 sendok teh lada putih, 2 lengkuas jahe, 3 lengkuas kayu manis, gula merah secukupnya, 1 tomat merah. Kemudian kandungan gizi pada rabab. Berdasarkan data Kemenkes RI TKPI, setiap 100 gram rabab atau rendang sapi masakan mengandung 474 gram kalsium, 22,6 gram protein, 14,9 gram besi, dan 211 gram fosfor. Ini menunjukkan bahwa kandungan kalsium, protein, besi, dan fosfor termasuk tinggi dan cukup tinggi. Sebenarnya kuliner khas Banten ini masih banyak lagi ya teman-teman, yang cita rasanya pun tidak kalah dengan kuliner-kuliner dari daerah-daerah lain. Sejauh ini teman-teman mungkin sudah mengenal ya atau mengetahui sedikit sejarah tentang kuliner khas Banten. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai kuliner khas Banten. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.